Lalu apa yang digali oleh tim pemeriksa dari Badan Pengawas Mahkamah Agung yang memeriksa 3 hakim pemberi vonis bebas terdakwa Ronald Tanur? Apa pelanggaran etik yang disasar tim pemeriksa Mahkamah? Kita bahas bersama dengan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Kita langsung ke Prof. Gayus Lumbun melihat kalau Mahkamah Agung sampai turun tangan, sampai turun gunung, Prof. Gayus. Apakah ini ada dasar keyakinan hakim ketika memutus ini dangkal sehingga memantik kehebohan di tengah publik, Prof. Gayus? Ya, ini berkaitan. Kalau kejanggalan itu masih nanti hasil pemeriksaan tim. Tetapi saya lebih berpendapat bahwa ini memang terjadi kegoncangan di masyarakat terhadap putusan ini. Itu intinya. Bahwa apakah ada pelanggaran apa tidak, ini memang ada ketentuan yang secara jelas diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2012. Di sini ada rambu-rambu yang bisa menunjukkan nanti apakah ada pelanggaran hakim atau ada kewajiban hakim yang memang tidak dilaksanakan. Itu nanti tim akan bekerja berdasarkan itu. Yaitu dasarnya adalah bagaimana perilaku hakim dan kode etik itu dilanggar apa tidak dilanggar, yang saya sebut nomor 2 tahun 2012 tadi. Oke, Prof. Gayus, tapi begini, secara prosedural itu seperti apa? Apakah memang Mahkamah Agung ini harus turun gunung berkaitan dengan putusan hakim yang dianggap kontroversial atau bagaimana? Tidak selamanya, kecuali kepada keadaan-keadaan tertentu. Ini opsional bentuknya ya. Jadi karena terjadi goncangan di masyarakat sampai DPR RI pun bersuara keras, ada dugaan-dugaan yang dilanggar. Nah, ini perlu memang diterjunkan tim. Tim ini dari Bawas, yaitu dari eselon 1 yang ada di bawah Sekma, Sekretaris Mahkamah Agung, bukan di bawah Ketua Mahkamah Agung, tapi di bawah Sekma, karena ini Bawas, Badan Pengawasan. Oke, berarti Prof. Gayus, artinya masalah ini begitu serius sampai Mahkamah Agung harus turun gunung begitu? Untuk memberikan hasil nanti kepada masyarakat, disampaikan dengan jelas ini ada pelanggaran, apa tidak ada pelanggaran, kalau ada apakah ringan atau berat atau bahkan memang ini sudah betul-betul tidak bisa dipertimbangkan dengan baik lagi. Kira-kira itu. Baik, sehingga publik tidak akan kecewa dengan peradilan yang semestinya dibangun dengan baik sebagai court excellent. Jadi sumbernya pada court excellent yang digagas Mahkamah Agung untuk semua peradilan. Baik, kita ke Prof. Hipnu. Sepertinya semua pihak sudah memandang bagaimana jalannya persidangan di PN Surabaya, Jawa Timur. Tapi kalau dari Prof. Hipnu, apakah tindakan hakim yang mungkin mengklaim putusannya bersifat absolut ini meskipun belum ingkrah memang tidak berdasar, mengabaikan sejumlah alat bukti, atau seperti apa, Prof. Hipnu, sehingga dibawa ke Mahkamah Agung? Dalam teori ilmu hukum, memang ada 3 jenis putusan. Ada putusan bebas, ada putusan lepas, ada putusan pemidanaan. Sekarang apa itu putusan bebas? Adalah seseorang yang diputus yang tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kata kuncinya adalah basic surat dakwaan. Lah, kalau surat dakwaan sudah dibuat sebagai bentuk alternatif, surat dakwaan sudah menggambarkan bukti-bukti yang ditemukan di dalam TKP, surat dakwaan sudah memberikan bukti-bukti yang penyebab kematian. Itu yang sampaikan Ibu Pak Jati tadi. Apa penyebab kematian? Adalah benda tumpul, bukan terkait tentang minuman keras. Oleh karena itu, visum itu berarti benda tumpul apa? Ya mungkin mobil, mungkin ya. Berarti kematiannya ada orang lain. Lah, konsep itulah yang saya kira tanpa harus pembuktian pun orang umum dengan melihat sekilas data sekunder di masyarakat, di medsos, itu sudah terbukti. Ini suatu yang sangat luar biasa sekali kalau sampai majelis memutuskan putusan bebas. Oke, kalau putusan bebas, sekarang pertanyaan, apakah ketiga hakim itu absolut? Nah, karena putusan itu sebagai mahkotanya, Mas. Mahkota hakim itu di putusannya. Apakah putusan itu berbasis pada data, berbasis sosiologis, berbasis empiris, berbasis filosofis, apalagi berbasis normatif. Padahal data-data yang kita lihat sebagai orang luar, saya kira tidak usah hakim pun sudah menentukan. Dari fotonya, dari gambarannya sudah lihat, berarti kematiannya ada. Kita nggak usah menunjuk pasalnya, penyebab kematian itu sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah bersalah. Ini yang saya kira masyarakat
kecewa yang akhirnya Prof. Gayus tadi menyampaikan ini opsional. Kenapa opsional? Ya karena masyarakat kecewa dan melaporkan kepada Bawas kan gitu. Oke, tapi begini Prof. Hipnu, artinya dalam sistem pidana kita, apakah ketika hakim ini memutuskan bebas, ini putusannya jauh dibandingkan dengan tuntutan dari JPU yang 12 tahun penjara, apakah ini merupakan keputusan yang wajar atau bagaimana dalam sistem pidana kita? Ya, tidak wajar ketika tidak ada kurkuring opinion. Perdebatan 3 hakim itu harusnya ada suatu kurkuring perbedaan pertimbangan. Sampai kenapa membebaskan? Ini yang kita tidak lihat. Artinya apa? Dalam pembuktian ini kering sekali. Tidak ada pemikiran-pemikiran filosofis, tidak ada pemikiran-pemikiran yang jauh berdasarkan pada teori mungkin, atau berdasarkan suatu sebab akibat. Lah, tampaknya nggak ada, berarti absolut semuanya 3 menyatakan oke. Lah, ini yang kita sayangkan. Padahal namanya putusan pengadilan adalah suatu karya ilmiah yang terkait berbasis pada aktivitas jurism, artificial jurism. Ini sebagai nilai tersendiri. Lah ini kita sayangkan. Kalau sudah sampai seperti ini, sejauh mana pemahaman tentang majelis yang bersangkutan? Kita nggak menilai, tapi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan ini belum selesai. Ini belum selesai. Mudah-mudahan nanti hakim kasasi akan melihat putusan yang sebaliknya, Bang. Masih ada jalur tempuh kasasi, tapi sekali kami ulang berkali-kali karena pertimbangan dari para majelis hakim ini adalah tidak ada saksi sama sekali. Kemudian penyebab kematian bukan karena dianiaya. Ya, tidak ada saksi. Seorang hakim, Prof. Gayus, ada insting, keyakinan, ada penemuan hukum. Apakah hanya berdasarkan itu? Disitulah keistimewaan seorang hakim, diberikan suatu keyakinan, diberikan suatu gambaran bahwa ini ada suatu peristiwa. Jadi tidak hanya melihat data kering, tidak bukti kering. Inilah keistimewaan hakim sekarang itu mempunyai intuisi yang harus tajam dengan perkara yang sekarang. Apakah seperti itu? Kan alat bukti kan tidak hanya saksi, kan ada bukti yang lain. Ada bukti ahli, ada bukti surat, visum surat, ada bukti petunjuk yang meyakinkan. Lah, di sini tampaknya konsep petunjuk yang sampai di dalam suatu persidangan mungkin hakim nuraninya mungkin kurang terenyuh terhadap korban yang terjadi, sehingga sampai meniadakan petunjuk. Padahal petunjuk itu diperoleh bagi hakim ketika ada korban, ketika ada bukti, ketika ada suatu peristiwa. Oh, ini yang terjadi, walaupun tidak ada saksi. Ingat, alat bukti 2 itu tidak mesti harus saksi, tapi alat bukti yang kan ada bukti 5. Ya, tadi disampaikan juga oleh Prof. Gayus ya bahwa kasus ini memang betul-betul serius sehingga Mahkamah Agung harus turun gunung. Lalu output dari pemeriksaan Mahkamah Agung ini seperti apa? Nanti kita bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung menuju ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh MA, ini outputnya apa? Apakah dugaan pelanggaran kode etik ke hakim atau putusannya? Karena ini kan 2 hal yang berbeda. Kalau hanya perilaku atau kode etik, terberat ada pemberhentian kalau terungkap. Tetapi kalau ada intervensi lain, tentu ada kaitan dengan penanganan pidana. Tetapi saya harus mengatakan bahwa putusan hakim itu tidak berdiri sendiri, tapi ada satu konsep yang disebut criminal justice system, di mana mekanisme kerja hakim itu memang terkait dengan dakwaan oleh JPU misalnya. Apakah JPU telah cukup menerapkan menjerat dengan berat? Di sini kan dakwaan ada 3. Pertama 338 menghilangkan nyawa orang. Dakwaan berikutnya ada 351 ayat 3. Nah, ini berkaitan dengan di sini disebut sebagai akibat yang timbul dari sebuah perbuatan sampai dengan tidak sengajaan ya 359. Nah, ini semua merupakan rangkaian yang sifatnya kumulatif dan alternatif kalau saya perhatikan ini. Nah, ini kalau tidak dengan teliti dibedah satu persatu, nanti pertimbangan hakim tidak masuk kepada masing-masing dakwaan. Tentunya ini ada kesalahan yang misconduct bagi saya. Tidak profesionalnya sebuah penugasan sebagai hakim. Tetapi kan ini juga akan berkaitan dengan bagaimana JPU melontarkan ini ya, cuma sampai dengan 359 itu kan ketidaksengajaan itu masuk semua. Jadi ini harus dibuktikan semua. Oleh karena itu kalau Mahkamah Agung mengirim timnya, saya berpendapat Kejaksaan Agung untuk mengirimkan juga timnya, termasuk Kapolri mengirimkan, karena ini satu sistem yang berkaitan dan kinerja peradilan untuk memberantas kejahatan. Jadi ini semestinya kalau mau lengkap seperti itu, tidak hanya timnya MA saja. Baik, semua elemen turun tangan. Tapi seperti ini Prof. Hipnu, saat ini yang jadi sorotan pula ketika JPU mengeluhkan terkendala mendapatkan salinan putusan.
Padahal kasasi Iya. membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Betul. Jadi menyambung dari Prof. Gayus, jadi putusan bebas itu ada dua dimensi. Bebas karena tidak terbukti seperti yang dirumuskan, atau bebas karena profesional misconduct. Ini yang harus kita pahami dari segi ilmu pengetahuan. Ada dua kemungkinan. Apakah profesional misconduct, apakah bukti. Nah, sekarang kita lihat nanti putusannya seperti apa. Sepertinya tidak terbukti. Nah, dalam hal seperti ini nanti saya kira memang semuanya harus dilihat. Ya, karena ini bagian dari suatu sistem, sebetulnya putusannya apa? Ya, saya kira Mahkamah Agung. Kalau itu memang putusan bebas, karena dalam putusan bebas itu ada bebas murni dan bebas tidak murni. Kan itu. Bebas tidak murni itu sama sekali tidak ada bukti. Tapi pertanyaannya apakah masuk kualifikasi bebas murni? Kan enggak. Diartikan maka bebas tidak murni. Dengan demikian maka jaksa dalam 14 hari wajib. Ini perkembangan ilmu hukum. Karena kalau kita lihat baca kuap, seseorang putusan bebas itu harus dikembalikan pada harkat martabat keseorang. Tidak ada upaya hukum. Tapi dalam perkembangan jurisprudensi, karena dimungkinkan dalam peradilan itu salah, keliru, khilaf, maka jaksa menganggap itu keliru, khilaf, wajib melakukan upaya hukum kasasi. Ya, Prof. Ibnu, ini kan kalau kita dengarkan ya pernyataan yang disampaikan oleh pihak jaksa, menyampaikan bahwa belum mengajukan kasasi sebagai langkah upaya hukum selanjutnya, ini karena terkendala salinan putusan, belum diterima. Apakah salinan putusan ini sifatnya memang wajib, artinya harus menunggu dulu, atau bisa opsi lain, Prof. Ibnu? Ya, dalam terminologi KUHAP, kalau berbasis pada undang-undang adalah menerima salinan. Tapi dalam perkembangan teknologi, kan sudah diupload. Satu, kan sudah ada petikan. Dua, kan juga demikian juga kalau memang sampai lebih dari 3-4 hari, saya kira ini perlu disayangkan Prof. Gayus sampai pengadilan, karena ketentuannya itu 2 hari setelah putusan dibacakan wajib diupload karena untuk kepentingan yang lain. Nah, ini saya kira juga bagian dari materi MA gitu loh, sampai sekarang kok mulur-mulur terus sehingga kejaksaan sebagai untuk belum naik gitu. Ya, artinya meskipun salinan putusannya belum didapatkan tetap bisa ngajuin kasasi karena ada bukti putusan dan lain sebagainya, begitu ya? Singkat, Prof. Ibnu? Bisa, iya, kan 14 hari setelah diputuskan. Hanya tergantung sekarang bahan untuk menganalisis sebagai bentuk memori kasasi itu belum lengkap. Karena belum ada salinan utuh dari Pengadilan Negeri Surabaya. Gitu, Pak. Baik, Prof. Gayus, ujungnya seperti apa, Prof? Ketika Mahkamah Agung nantinya sudah bertindak, apakah ada sanksi tegas yang berakibat fatal pada hakim ini, diberhentikan, putusannya dianulir, atau bagaimana, Prof? Kalau ada indikasi pelanggaran berat sehingga sampai dengan pemecatan ya minimal, apalagi ada pidananya, itu MA segera membentuk MKH. Saya berkali-kali juga menjabat di jabatan itu, yaitu Majelis Kehormatan Hakim. Dari sanalah akan terungkap semua peristiwa di internal Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung senior untuk bisa meneliti apakah ini proses misconduct ataukah memang ini betul-betul ada pelanggaran karena intervensi. Nah, itu nanti akan terungkap di majelis ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Gayus dan juga Prof. Ibnu atas waktunya. Kita nanti sama-sama nunggu ya bagaimana pengajuan sidang kasasi yang dilakukan oleh jaksa. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.